Jangan lupa like, comment, and subscribe bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yiha, wah pada semangat semua nih. Nah, perkenalkan, nama Ibu Aristalia Febrianti, bisa dipanggil Bu Talia. Nah, di sini Ibu akan menerangkan materi matematika kelas 1 semester 2, yaitu pengukuran suhu. Selamat menonton anak-anak. Kemudian apa sih Bu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini Bu, apa aja? Nah, ada 3 topik pembahasan yang ada dalam pengukuran suhu. Yang pertama yaitu tentang pengertian pengukuran suhu. Apa sih itu pengukuran suhu? Nanti akan dibahas dalam video ini. Yang kedua yaitu macam-macam alat ukur suhu. Jadi di sini video ini akan membahas macam-macam atau jenis-jenis alat apa saja yang digunakan untuk mengukur suhu, baik suhu tubuh kita, suhu keadaan di sekitar kita, nanti akan dibahas ya. Yang ketiga yaitu tentang cara mengukur suhu dengan alat ukur suhu tersebut. Nanti juga ada prakteknya nanti ya sama Bu Guru. Nanti Bu Guru jelasin, kalian yang praktek gitu ya. Nanti juga ada fotonya juga, nanti cara prakteknya gimana, maksudnya bahan dan alat dan bahannya, medianya itu pakai apa gitu ya. Oke, langsung ke videonya saja ya. Selamat menonton. Yang pertama yaitu Ibu akan menjelaskan tentang apa sih Bu definisi, apa sih Bu itu pengukuran suhu, apa sih Bu pengertiannya pengukuran suhu tersebut. Ada yang sudah tahu dari kalian? Oh iya, Ibu akan menjelaskan ya. Jadi pengukuran suhu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mengetahui seberapa atau bagaimana kondisi suatu keadaan itu berlangsung. Contohnya, kayak pada musim hujan, apa yang kalian rasakan? Panas atau dingin? Ya, dingin. Nah, itu termasuk pengukuran suhu. Dengan apa kok kalian bisa merasakan dingin? Dengan indera peraba kita, yaitu kulit ini ya, bisa merasakan dingin. Pasti kalian di rumahnya selimutan begitu ya. Kemudian lanjut ke contohnya ya. Contoh macam-macam alat ukur untuk mengukur suhu ada 2 ya. Nah, anak yang pertama menggunakan satuan baku, yaitu satuan yang resmi, dan ada satuan tidak baku, yaitu satuan yang tidak resmi. Untuk satuan baku ini ada banyak sekali, kalian pelajari sendiri ya. Tapi di dalam video kali ini Ibu akan menyebutkan atau menjelaskan, yaitu ada gambar apa itu yang satuan tidak baku? Ya, ada termometer. Biasanya kalian menjumpainya termometer itu di mana anak-anak? Nah iya, biasanya ada yang punya di rumah. Terus ada kalau kalian periksa ke dokter atau bidan mesti menemukan itu. Nah, itu untuk apa Bu biasanya? Untuk mengukur suhu badan kalian. Nah, biasanya kan ada termometer yang itu, yang kalian kunyah atau kalian gigit atau kalian apa ya namanya, kalian jilat atau kalian apa, itu untuk mengetahui suhu tubuh kalian. Lewat mana? Bulat lidah kalian itu kan pengecap, indera pengecap gitu. Kemudian juga ada yang di ketiaknya, termometernya itu dikempit gitu loh, apa ya bahasa Indonesianya, diapit gitu. Nah, beberapa menit biasanya 1 menit kayak 2 menit langsung dilihat berapa derajat suhu badan kalian. Kalau di bawah 0, maksudnya di bawah 0 itu artinya dingin. Kalau di atas 0 itu berarti panas gitu ya. Kalau di bawah itu hasilnya min, kalau di atas hasilnya positif gitu ya. Kemudian juga ada gambar apa itu anak-anak? Ada AC atau air conditioner. Biasanya ini kayak kalau kalian di Indomaret biasanya
Kalau di Indomaret itu biasanya kan kalian merasakan bumbu dingin. Itu karena ada AC di dalamnya yang membuat suhu ruangan tersebut itu dingin. Bukan AC-nya ya yang menyebabkan dingin, tapi di dalam AC-nya itu ada alat yang menyebabkan suhu itu dingin gitu ya anak-anak. Kemudian ada alat ukur tidak baku, yaitu bisa dengan telapak tangan kita ini. Itu ada telapak tangan kita ini, kemudian itu biasanya kan contohnya saja dengan benda cair, ada air es, ada 3 baskom ya, 1 baskom isinya air es, 1 baskom yang kedua isinya air tawar, yang ketiga yaitu air panas atau hangat. Coba kalian masukkan telapak tangan kalian ke air yang hangat, rasanya bagaimana? Panas umpamanya. Kalau di air tawar biasa, kalau di air es pasti dingin begitu ya. Berarti telapak tangan kita, kulit kita itu termasuk alat ukur tidak baku pengukuran suhu. Mudah bukan anak-anak? Nah, kemudian bagaimana Bu cara mengukur suhu dengan alat ukur tersebut? Nah, itu kan Ibu menampilkan ada 2 gambar ya. Itu pengukuran suhu dengan satuan baku bisa dengan termometer. Yaitu biasanya termometer itu cara kerjanya ya biasanya itu biasanya itu dihidupkan, terus itu langsung dikempit gitu loh. Berapa suhunya? Kalau panas tuh biasanya sampai 36 derajat atau 38 derajat kalau kalian sakit panas gitu ya. Kemudian juga ada itu pengukuran waktu dan satuan baku. Satuan tidak baku yaitu bisa dengan baskom tadi dulu, isinya air hangat, air tawar, air biasa itu loh. Juga ada air es itu bisa juga. Itu biasanya rasanya apa? Suhunya panas atau dingin atau bagaimana? Gitu ya cara mengukurnya. Itu panas atau dingin gitu. Udah bukan? Nah, kemudian kita mari mencoba, yaitu kita mencoba membuktikan pengukuran suhu dengan satuan tidak baku ya. Nah, alat-alatnya apa aja Bu? Yang pertama, siapkan 2 cup plastik. Biasanya cup kayak cupnya biasanya buat ada wadahnya jelly itu loh bisa. Itu siapkan 2 itu. Kemudian biasanya kan untuk mengetahui panas dan dingin kamu kasih tulisan panas atau terus yang satunya itu dingin gitu. Kemudian disiapkan air hangat dan air dingin atau es batu gitu. Kemudian tuangkan. Kemudian yang ketiga, kemudian tuangkan air hangat di dalam termos atau kalau kalian langsung menghangatkan di panci, langsung dari panci ke plastik ke cup plastik, kemudian juga dengan air dingin atau es itu dituangkan juga ke cup plastik. Kemudian sentuh dan rasakan kedua air tersebut apakah berbeda atau tidak. Kemudian coba kalian rasakan beda atau tidak, kemudian nanti buatlah gitu ya. Buatlah kayak tulisan buatlah kesimpulan, jangan tulisan, kesimpulan, oh ternyata air dingin itu rasanya dingin atau panas atau bagaimana gitu. Tidak itu saja, kamu bisa mempraktekkannya dengan alat yang padat atau bahan yang padat, benda yang padat. Contohnya kayak batu yang kepanasan di luar itu suhunya apa, panas atau dingin. Terus juga pasir yang kehujanan rasanya kayak gimana gitu ya anak-anak. Mudah bukan? Selamat mencoba dan praktik di rumah atau di sekolah kalian dengan guru kalian. Mudah bukan? Cukup sekian video dari Ibu, semoga bermanfaat, dan Ibu mohon maaf apabila ada perkataan yang salah maupun perbuatan yang salah selama dalam video ini, mohon dimaafkan ya anak-anak. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, rajinlah belajar.